Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrizal, Asisten Manajer Pemasaran Bisnis Mikro dari Cabang Sungai Penuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan salah satu program atau tugas assignment dari program BLDP 5, Brilliant Leadership tahap 5 batch 3 tahun 2021 dengan materi leadership. Kali ini saya mencoba menjelaskan tentang leader create leader. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat menciptakan pemimpin baru. Sebelum saya mulai, perkenalkan dulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya sebelumnya pernah menjadi leader sejak tahun 2013 sebagai seorang kabinet selama 7 tahun dan di asisten manajer selama 1 tahun lebih. Berbekal dari pengalaman tersebut, saya akan mencoba membahas bagaimanakah cara seorang pemimpin itu dapat menciptakan pemimpin baru di dalam perusahaan. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu perbedaan antara leader dengan leadership. Leader atau pemimpin adalah orang atau pemimpin yang menginspirasi timnya untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Sedangkan leadership adalah kepemimpinan, itu proses yang untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan tujuan, arahan, dan motivasi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan organisasi. Menurut John Maxwell, terdapat 5 level tingkatan dari leadership tersebut. Leadership yang posisi pertama atau level pertama adalah position. Position ini adalah posisi di mana seorang leader itu atau pemimpin itu ditunjuk karena pangkat, bukan karena bakat. Jadi bawahannya patuh karena keharusan, bukan karena kemauan. Jadi pada anggotanya atau timnya diharuskan untuk mengikuti leader tersebut yang pada posisi level 1 ini. Kemudian untuk level kedua yaitu level permission, di mana seorang leader itu menjadi pemimpin karena pengaruhnya. Bawahannya bekerja atas hubungan baik dan rasa percayanya terhadap leadernya. Bawahannya mau mengikutinya karena bawahannya itu percaya dengan dia. Sehingganya dia diangkat jadi pemimpin. Sedangkan untuk level ketiga menurut Maxwell yaitu level production, di mana seorang leader atau pemimpin tersebut berfokus pada hasil. Dia memimpin karena target perusahaan tercapai dan ada hasil nyata sebagai kontribusi kepada tim atau perusahaannya. Karena hasil produksinya, hasil kerjanya, dia ditunjuk sebagai seorang leader. Sedangkan level keempat yaitu adalah level people development. Inilah level yang dibutuhkan oleh perusahaan di mana seorang leader itu dapat mengembangkan atau menciptakan leader lain, leader baru untuk sebagai penerus leader tersebut dalam perusahaan tersebut. Sehingga di level people development ini dia mampu membentuk pemimpin-pemimpin baru yang memberikan waktu, uang, dan tenaga agar bawahannya dapat menjadi seperti dirinya. Sedangkan level kelima, menurut Maxwell, adalah level personhood, di mana pemimpin ini adalah pemimpin yang natural, pemimpin yang alami, pemimpin yang punya karisma, yang mempunyai bakat. Jadi leader ini dia diikuti oleh bawahannya karena dia mempunyai karisma atau punya bakat. Itu 5 level leadership
menurut Maxwell. Jadi pada kali ini kita akan fokus coba ke level 4, di mana people development, leader, create leader. Leader itu mencoba menciptakan leader baru untuk sebagai pengganti dirinya. Untuk menjadi seorang leader, ada 6 skill yang harus dimiliki oleh leader tersebut. Minimal 6 skill. Yang pertama adalah inspire. Leader tersebut harus mampu menginspirasi karyawannya untuk bersemangat dan memahami tujuan perusahaannya agar tujuan perusahaan tersebut tercapai. Dengan memberikan inspirasi tersebut, juga memberikan energi atau power kepada bawahannya untuk mencapai tujuan. Setelah memiliki inspirasi, leader juga harus memiliki komunikasi. Harus memiliki komunikasi di mana visi atau tujuannya harus dikomunikasikan dengan baik sehingga karyawannya mampu memahami dan menjalankan dengan baik apa langkah-langkah atau petunjuk-petunjuk yang diberikannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, seorang leader juga harus mampu mendelegasikan untuk dapat meningkatkan efektivitas dan hasilnya secara eksponensial. Jadi, leader tersebut mampu memberikan delegasi serta pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan kemampuan bawahannya, sehingga dengan pelimpahan kewenangan tersebut mengajarkan leader atau bawahannya untuk berpikir dan bekerja bagaimana jadi seorang leader. Kemudian skill yang berikutnya yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang leader yang baik, yang bagus adalah mengajarkan prinsip-prinsip yang harus diajarkan kepada bawahannya, yang harus ditanamkan apa-apa yang perlu jadi perhatiannya, prinsip hidup atau prinsip kerja yang bagaimana yang harus dilaksanakan oleh bawahannya sehingga bawahannya dapat melaksanakan atau menjalankan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian yang kelima adalah mengatur tujuan dan strategi. Ini yang sangat penting, di mana tujuan dan strategi ini karena tanpa tujuan kita akan berjalan tanpa arah, sehingganya perlu seorang leader harus menetapkan apa tujuannya dan bagaimana strateginya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir, 6 skill yang harus dimiliki oleh seorang leader menurut Jim Brown adalah motivasi karyawan untuk terus berusaha mencapai tujuan perusahaan, bukan hanya tujuan pribadi, sehingga membuat karyawannya fokus terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Jadi 6 minimal skill yang harus dimiliki oleh seorang leader yang baik, yang bagus, yang handal adalah menginspirasi, mampu berkomunikasi, mendelegasikan, pandai mengajarkan prinsip-prinsip, menetapkan tujuan dan strategi, dan tetap fokus. Kemudian, untuk menjadikan seorang leader baru, kita harus juga memberikan pelajaran dan motivasi kepada leader, sehingga leader tersebut mampu menjadikan dirinya sebagai leader baru, di mana leader ini harus mampu menjadi sebagai sumber energi bagi bawahannya.
Dengan dia sumber energi, maka setiap perilakunya atau setiap tindakannya dapat dijadikan motivasi atau sumber energi baru, sumber energi bagi bawahannya. Yang kedua juga yang perlu diperhatikan oleh seorang leader adalah untuk mengurangi instruksi. Seorang leader yang baik harus terjun langsung memberikan contoh, tidak hanya memberikan instruksi, tapi dia terlibat langsung dalam proyek tersebut. Yang ketiga, juga yang perlu dilakukan oleh seorang leader yang baik untuk dapat menciptakan leader baru adalah coba ganti yang awalnya leader itu sebagai pemberi solusi diganti dengan penggali solusi. Sehingga leader tersebut dapat memikirkan atau menciptakan, menginovasikan sendiri apa langkah-langkah atau solusi yang dapat diberikan. Jadi leader di sini sebagai untuk menciptakan leader baru, dia bukan sebagai pemberi solusi lagi, tapi menggali sumber solusi dari bawahannya. Sehingga bawahannya dapat mengembangkan dirinya, sehingga dapat mampu menjadi leader yang baik. Untuk quote terakhir dari saya mengenai seorang leader adalah, leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Menurut John Maxwell, leader menjadi hebat bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena bagaimana dia dapat menggali kemampuan anggota atau bawahannya. Sekian penjelasan presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.